Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi rekayasa perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Arwan Sasmito. Saya adalah mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang SDLC, System Development Life Cycle. Pada awal pengembangan perangkat lunak, para pembuat programmer langsung melakukan pengodean perangkat lunak tanpa menggunakan prosedur atau tahapan pengembangan perangkat lunak. Dan ditemuilah kendala-kendala seiring dengan perkembangan skala sistem perangkat yang semakin besar. SDLC dimulai dari tahun 60-an untuk mengembangkan sistem skala usaha besar secara fungsional untuk para konglomerat pada zaman itu. Sistem-sistem yang dibangun mengelola informasi kegiatan dan rutinitas dari perusahaan-perusahaan yang berpotensi memiliki data yang besar dalam perkembangannya. SDLC atau Software Development Life Cycle atau sering disebut juga System Development Life Cycle adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya, berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji baik. Seperti halnya proses metamorfosis pada kupu-kupu, untuk menjadi kupu-kupu yang indah, maka dibutuhkan beberapa tahap untuk dilalui. Sama halnya dengan membuat perangkat lunak, memiliki tahapan yang dilalui agar menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Tahapan-tahapan yang ada pada SDLC secara global adalah sebagai berikut. Yang pertama itu inisiasi. Initiation. Tahap ini biasanya ditandai dengan pembuatan proposal proyek perangkat lunak. Yang kedua itu pengembangan konsep sistem. Sistem konsep development. Mendefinisikan lingkup konsep termasuk dokumen lingkup sistem, analisis manfaat biaya, manajemen rencana, dan pembelajaran kemudahan sistem. Yang ketiga itu perencanaan, planning. Mengembangkan rencana manajemen proyek dan dokumen perencanaan lainnya, menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya, resource, yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. Yang keempat itu analisis kebutuhan, requirement analysis. Menganalisis kebutuhan pemakai sistem perangkat lunak, user, dan mengembangkan kebutuhan user, membuat dokumen kebutuhan fungsional. Selanjutnya itu tahap desain. Desain ini mentransformasikan kebutuhan detail menjadi kebutuhan yang sudah lengkap. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi yang dibutuhkan. Selanjutnya itu pengembangan, development, mengoperasi desain ke sistem informasi yang lengkap, termasuk bagaimana memperoleh dan melakukan instalasi lingkungan sistem yang dibutuhkan, membuat basis data, dan mempersiapkan prosedur kasus pengujian, mempersiapkan berkas atau file pengujian, pengodean, pengompilasian, memperbaiki, dan membersihkan program. Selanjutnya peninjauan pengujian. Tahap selanjutnya itu integrasi dan pengujian, integration and test. Mendemonstrasikan sistem perangkat lunak bahwa telah memenuhi kebutuhan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional, dengan diarahkan oleh staf penjamin kualitas, quality assurance, dan user menghasilkan laporan analisis pengujian. Tahap selanjutnya itu implementation, termasuk pada persiapan implementasi perangkat lunak pada lingkungan produksi, lingkungan pada user, dan menjalankan resolusi dari permasalahan yang teridentifikasi dari fase integrasi dan pengujian. Tahap selanjutnya itu operasi dan pemeliharaan, operation and maintenance, mendeskripsikan pekerjaan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem informasi pada lingkungan produksi, lingkungan pada user, termasuk implementasi akhir, dan masuk pada proses peninjauan. Yang terakhir itu disposition, mendeskripsikan aktivitas akhir dari pengembangan sistem dan membangun data yang sebenarnya sesuai dengan aktivitas user. Analisis dan desain sering dikelompokkan sebagai proses sistem atau rekayasa informasi
Karena pada tahap yang inilah informasi mengenai kebutuhan perangkat lunak banyak dikumpulkan dan diintegrasikan. Ada beberapa model SDLC yang dapat digunakan. Semuanya memiliki kelemahan dan kelebihan pada setiap model. Hal terpenting adalah mengenali tipe pelanggan, customer, dan memilih menggunakan model SDLC yang sesuai dengan karakter pelanggan, customer, dan sesuai dengan karakter pengembang. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang perbedaan model-model SDLC. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang model waterfall. Model SDLC air terjun waterfall sering juga disebut model sequential linear atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengodaan, pengujian, dan tahap pendukung support. Yang pertama itu analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu didokumentasikan. Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodaan. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. Selanjutnya itu pembuatan kode program. Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Selanjutnya itu pengujian. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan, error, dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya itu pendukung, support atau pemeliharaan, maintenance. Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak yang baru. Tapi dari kenyataan yang terjadi, sangat jarang model air terjun dapat dilakukan sesuai alurnya karena sebab berikut. Perubahan spesifikasi perangkat lunak terjadi di tengah alur pengembangan. Sangat sulit bagi pelanggan untuk mendefinisikan semua spesifikasi di awal alur pengembangan. Pelanggan seringkali butuh contoh prototipe untuk menjabarkan spesifikasi kebutuhan sistem lebih lanjut. Pelanggan tidak mungkin bersabar mengakomodasi perubahan yang diperlukan di akhir alur pengembangan. Dengan berbagai kelemahan yang dimiliki model air terjun, tapi model ini telah menjadi dasar dari model-model yang lain dalam melakukan perbaikan model pengembangan perangkat lunak. Model air terjun sangat cocok digunakan kebutuhan pelanggan, sudah sangat dipahami, dan kemungkinan terjadinya perubahan kebutuhan selama pengembangan perangkat lunak kecil. Hal positif dari model air terjun adalah struktur tahap pengembangan sistem jelas. Dokumentasi dihasilkan di setiap tahap pengembangan dan sebuah tahap dijalankan setelah tahap sebelumnya selesai dijalankan. Tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tahapnya. Selanjutnya itu tentang prototype. Perbedaan mendasar prototyping model adalah pembuatan prototype, perancangan sementara. Sebelum membuat software secara keseluruhan, langkah-langkah prototyping model yaitu pengumpulan kebutuhan, yaitu mengumpulkan kebutuhan pelanggan, membangun prototyping, membuat rancangan sementara yang berfokus pada penyajian untuk pelanggan. Yang ketiga itu evaluasi prototyping. Prototyping yang sudah dibuat kemudian dievaluasi. Jika ada yang tak sesuai dengan keinginan pelanggan,
maka prototyping dibuang atau dibuat ulang. Jika sudah sesuai, berlanjut ke tahap sebelumnya. Setelah itu, mengkodekan sistem. Prototyping yang sudah disetujui kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, menguji sistem. Sistem software yang siap dipakai kemudian dites, pengujian dengan white box, black box, basis path, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Keenam itu evaluasi sistem. Sistem yang ada kemudian dievaluasi menurut keinginan pelanggan. Pada tahap ini, jika pelanggan belum menyetujui software, maka software masih bisa diubah. Tetapi, ketika pelanggan sudah menyetujui software tidak bisa diubah lagi. Tidak dapat di-maintenance. Selanjutnya itu menggunakan sistem. Pelanggan menggunakan sistem yang sudah disetujui. Kelebihan prototyping model sudah terstruktur komunikasi antara pengembang dan pelanggan, baik menghemat waktu, penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkan. Kekurangan prototyping model software tidak cocok digunakan untuk waktu lama, kurang fleksibel terhadap perubahan. Selanjutnya itu model spiral. Model spiral model memasangkan iteratif pada model prototype dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari model air terjun. Model spiral menyediakan pengembangan dengan cara cepat dengan perangkat lunak yang memiliki versi yang terus bertambah fungsinya, increment. Pada iterasi awal, maka yang dihasilkan adalah prototype. Sedangkan pada iterasi akhir, yang dihasilkan adalah perangkat lunak yang sudah lengkap. Model spiral dibagi menjadi beberapa kerangka aktivitas atau disebut juga wilayah kerja, task region. Banyaknya wilayah kerja biasanya di antara 3-6 wilayah sebagai berikut. Pertama itu komunikasi dengan pelanggan, customer communication. Aktivitas ini diperlukan untuk membangun komunikasi yang efektif antara pengembang, developer, dan pelanggan, customer. Selanjutnya itu perencanaan, planning. Aktivitas ini diperlukan untuk mendefinisikan sumber daya, waktu, dan informasi yang terkait dengan proyek. Selanjutnya itu analisis resiko, risk analysis. Aktivitas ini diperlukan untuk memperkirakan resiko dari segi teknis maupun manajemen. Selanjutnya itu rekayasa, engineering. Aktivitas ini diperlukan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi perangkat lunak. Dapat juga berupa prototype. Konstruksi dan peluncuran. Aktivitas ini dibutuhkan untuk mengkonstruksi, menguji, melakukan instalasi, dan menyediakan dukungan terhadap user. Misalnya dari segi dokumentasi dan pelatihan. Tahapan terakhir itu evaluasi pelanggan, customer evaluation. Aktivitas ini dibutuhkan untuk mendapatkan umpan balik berdasarkan evaluasi representasi perangkat lunak yang dihasilkan dari proses rekayasa dan diimplementasikan pada tahap instalasi. Selanjutnya itu Rapid Application Development. Tahap pertama dari RAD itu pemodelan bisnis. Pemodelan yang dilakukan untuk memodelkan fungsi bisnis. Untuk mengetahui informasi apa yang terkait proses bisnis, informasi apa saja yang harus dibuat, siapa yang harus membuat informasi itu, bagaimana alur informasi itu, proses apa saja yang terkait dengan informasi itu. Selanjutnya itu pemodelan data. Memodelkan data apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pemodelan bisnis dan mendefinisikan atribut-atributnya beserta relasinya dengan data-data yang lain. Selanjutnya itu pemodelan proses. Mengimplementasikan fungsi bisnis yang sudah didefinisikan terkait dengan pendefinisian data. Tahap selanjutnya itu pembuatan aplikasi. Mengimplementasikan pemodelan proses dan data menjadi program. Model RAD sangat menganjurkan pemakaian komponen yang sudah ada jika dimungkinkan. Yang terakhir itu pengujian dan pergantian. Menguji komponen-komponen yang dibuat. Jika sudah teruji, maka tim pengembang komponen dapat beranjak untuk mengembangkan komponen berikutnya.
Sekian penjelasan tentang perbedaan model SDLC sesuai dengan model tahapannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sering saya gunakan. Ini adalah contoh aplikasi yang saya gunakan untuk mengajar. Ini adalah LMS, Learning Management System. Kalau saya analisis, aplikasi website ini menggunakan model waterfall untuk tahapan pengembangannya. Karena jika saya sekarang ini mengalami ada namanya bug, jadi ketika saya membuat sebuah assignment kepada murid-murid, di dalam satu nomor itu, form itu, jika tekan enter, dia langsung memberikan untuk finish assignmentnya. Jadi ini adalah permasalahan yang saya hadapi. Tetapi kenyataannya dari pengembang aplikasi website ini, si pengembang ini, dia ini mengumpulkan dahulu permasalahan-permasalahan apa aja yang timbul. Jadi tidak bisa langsung di fix bugnya. Jadi selain permasalahannya, pengembang ini juga menunggu dulu fungsi-fungsi apa yang ingin ditambahkan. Jadi menganalisa lebih dalam lagi. Seperti model waterfall kan, yang pertama itu analisis kebutuhan perangkat lunak. Setelah dianalisis, baru desain ulang lagi, baru pengujian. Setelah tahap pengujian baru mendukung support atau pemeliharaan, maintenance. Tapi akan balik lagi jika ada bug. Jadi dia alur hidupnya itu terus menerus bergulir. Jika ada sistem crash lagi atau kita butuh requirement lagi, si pengembang ini mengumpulkan dahulu, baru dikerjakan lagi, dianalisis lagi, didesain, terus pengodelan, terus dilakukan pengujian. Sekian contoh dari aplikasi yang saya sering gunakan dan model apa sih yang digunakan pada pengembangan aplikasi website tersebut, yaitu dengan model waterfall. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.